Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sang Petualang Sosial. Pada video kali ini kita akan ngobrol bareng dengan orang tua saya, dengan seseorang yang menurut saya inspiratif ya untuk kita ulik atau kita bahas tentang profilnya, karena beliau ini adalah seorang guru PAI yang mengajar di sebuah sekolah dasar, dan uniknya selain mengajar juga beliau selalu menyempatkan diri untuk menganyam bambu, dan beliau juga menularkan kreativitasnya kepada warga sekitar. Nah, untuk mengetahui lebih dalam, kita langsung ngobrol bareng tokoh inspiratif pada video kali ini. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Pak, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhanda. Alamat Kampung Cisaat, Desa Banyu Resmi, Kecamatan Ciput. Status berkeluarga dan memiliki 3 anak, bahkan sekarang ditambah dengan menantu dan cucu. Dan pekerjaan utama adalah mengajar di SD, juga mengajar di MTS. Kerjaan sampingan adalah menganyam. Menganyam, iya. Nah, ini yang uniknya ini pekerjaan sampingannya menganyam. Jadi Bapak mengajarnya di daerah mana nih Pak? Untuk SD mengajar di Waden, SDN Pamarian 3. SDN Pamarian 3. Ya. Ya. Sudah berapa lama Pak mengajar? Mengajar di sana, tugas di sana kurang lebih udah 5 tahun. Udah 5 tahun. Ya. Itu tugas di sana kan, tetapi kalau dari awal mengajar sudah berapa lama? Kalau itu mulai ngajar kurang lebih sudah 34 tahun. 34 tahun mengajar. Dari mulai tahun 87 sampai hari ini, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah 34 tahun mengajar dari tahun 87. Jadi kalau Itu sebagai guru sukwan di MTS itu. sebagai guru sukwan di MTS ya, itu 87 itu masih kepemimpinan Pak Soeharto ya, masih Presiden Masih Presiden Soeharto. Soeharto, belum krisis moneter, dan saya juga belum lahir teman-teman. Saya juga belum lahir, mungkin 2 tahun lagi itu proses perencanaan saya melahirkan, akan tetapi Pak Suhanda sudah aktif mengajar, mengabdikan diri untuk membangun sumber daya manusia di Kabupaten Pandeglang. Dan saat ini seperti yang tadi disampaikan oleh beliau, sekarang aktif mengajar di SDN Waden Pamarian 3 di Kecamatan Ciput, Kabupaten Pandeglang. Uniknya tadi bahwasanya beliau di sela-sela kesibukannya mengajar, kemudian selalu menyempatkan diri sampingan menganyam bambu nih teman-teman, mungkin bisa dilihat juga ya, sekarang juga sedang menganyam. Ini bahan-bahan anyamannya mungkin terlihat dalam video. Sekarang kita ngobrol tentang anyaman nih Pak. Berapa lama Bapak menggeluti dunia anyaman nih? Ya, semenjak MTS kelas 1 mulai belajar menganyam. MTS kelas 1 sekitar tahun 81 tahun 80-an. 80-an. Tahun 80 tahun 80 ya. Tahun 80 sudah menganyam. Dari mana Pak minat menganyam itu muncul Pak? Apa? Awalnya dari kebutuhan di rumah tangga orang-orang tua. Sangat minim sekali dalam ekonomi. Iya. Jadi saran dari orang tua itu, bahasa orang kisah nama belajar nyin anyaman geus teu kudu meuli tapi itu Pak. Nah, jadi awalnya saya belajar bikin kipas karena hihid. Iya. Nah, setelah hihid bisa, ya terus belajar kukusan asepan. Nah, setelah bisa dari itu tambah belajar lagi yang lainnya seperti kalau
dan lain sebagainya sampai ke anyaman itu sudah dipelajari dari sejak kecil ya, ada waktu kita pelajari. Ya, jadi minat menganyam itu muncul motivasinya dari orang tua ya, agar mungkin apa namanya, ini pesan moral juga begitu, ketika apa yang kita butuhkan di rumah, kalau orang tua dulu menyarankan kepada kita anak-anaknya untuk buat sendiri begitu, karena kebetulan potensi bambu ini sangat melimpah, dan dari dulu memang sudah ada sampai sekarang alhamdulillah juga masih ada, sehingga mulai belajar begitu. Itu diajari siapa Pak menganyam itu? Dulu hanya melihat, kita melihat. Saya untuk anyaman ini tidak belajar, jadi otodidak ya, belajar, kita melihat tuh bisa, karena dulu kan belajarnya paling hanya kayak hihid, hasepan, ya, kalau said, jadi tidak unik seperti sekarang gitu. Jadi variasinya itu ya, variasi sekarang udah ini karena memang lewat pelatihan gitu ya, kalau ya, dulu enggak gitu ya, enggak. Oh iya. Jadi yang dibuat dulu itu hanya lokal saja, tidak bisa ke mancanegara atau ke luar daerah. Iya. Ya, jadi kalau dulu masyarakat kita berarti banyak juga Pak ya yang bisa bikin kayak hihid. Ya, Hasepan. ada di sini yang suka bikin hihid hasepan itu yaitu Mang Cimong ya. Mang Cimong. Mang Cimong itu sebagai orang tua, dia ya kehidupannya memang membuat anyaman bambu. Ya. Sampai dia mungkin dari uang itu ya termasuk orang punya gitu lah. Ya, jadi punya banyak simpanan dari hasil penjualan ini. Ya. Selain dari itu juga ada ketika beliau meninggal, ada juga penerusnya, masih tokoh orang tua di sini yaitu Mang Nawiri. Ya, kita sering melihat di situ, gitu. Tanpa diajari juga melihat gitu, kita praktekkan bisa. Ya. Jadi melalui Mang Cimong dan Mang Nawiri itu Bapak melihat-lihat gitu ya. Ya, begitu. Kalaupun tidak diajarkan secara intensif, tidak ada ya. Teknik-tekniknya ya. Tidak ada. Berarti memang lebih pada otodidak teman-teman belajar menganyam itu. Kemudian kapan Pak mulai dari kapan nih anyaman bambu ini mulai dikomersilkan? Kalau dulu kan lebih kepada memenuhi kebutuhan di dapur aja tuh di rumah. Iya. Tapi mulai dikomersilkan gitu, mulai dijual. Jenis anyaman seperti apa yang mulai Bapak ini Karena jual keluar? Yang jenisnya hanya itu aja. Kayak tadi hasepan, hihid itu. Cuma itu dimulai dikomersilkan itu semenjak saya rumah tangga. Iya. Karena untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, ya dari guru honor itu kan tahu sendiri ya. Iya. Kita tambah untuk tambahannya adalah yaitu dari penjualan hasil anyaman. Dan karena kalau memang dibilang lebih menghasilkan sebenarnya dibanding dengan guru honor gitu, hasilnya itu sebenarnya gitu ya. Iya. Cuma karena memang dalam dunia pendidikan juga saya ya juga gimana ya, sepertinya punya rasa tanggung jawab sebagai guru walaupun guru honor gitu. Jadi saya tidak bisa melepaskan itu gitu. Iya. Jadi semua kegiatan di sekolah kita tidak tinggalkan gitu. Kita tetap menganyam itu hanya sisa waktu dari sekolah. Iya. Dan yang lebih bisa dilihat hasilnya itu ketika tahun 2000. Tahun 2000 itu ketika musim Presiden Gus Dur, Iya. kan bulan puasa libur. Ya. Nah, Ya, kita kalau pada masa Gus Dur diliburkan full Ya. 1 bulan Pak ya? 1 bulan. Jadi 1 bulan itu kita buat anyaman-anyaman lalu kita jual. Ternyata dalam 1 bulan itu hasilnya 10 kali lipat daripada honor. Gitu. Ya, kita honor hanya sekian 10.000, sementara waktu itu hasil penjualan anyaman itu 1 bulan mencapai 250.000 ya. Wah, Itu 10 kali lipat dari pendapatan sebagai guru honor. ya. Kan tetapi bagaimanapun walaupun pendapatan sedikit, tadi seperti yang disampaikan bahwasannya beliau tidak bisa melepaskan status gurunya karena bukan hanya melihat materi atau pendapatan sebagai guru honor, tetapi memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengabdikan diri membangun sumber daya manusia. Dan kebetulan saat ini Pak
kalau melihat nih kan banyak banyak motif sekarang anyamannya begitu ya. Ya. Banyak motif, kemudian juga kalau melihat di beberapa kesempatan yang lain banyak jenis anyaman-anyaman yang dibuat oleh Bapak nih. Itu bagaimana ceritanya Pak? Pengembangan ini kan yang tadinya hanya kalau hihi gitu kan, sekarang lebih pengembangan nih. Ini alhamdulillah semenjak kita jadi guru, sebenarnya jadi guru PN, alhamdulillah tahun 2008 jadi PN. Oh iya, sekarang sudah jadi PNS. Ya PNS itu mungkin anugerah dari Allah mungkin ya, tanpa ada kesulitan gitu. Nah, itu anyaman di situ sempat terhenti gitu, nggak sempat kita karena kita sibuk lebih ke rasa tanggung jawab sebagai guru. Ya kita sibuk tetap mengajar. Namun tetap di lain waktu, ketika ada kesempatan waktu tetap menganyam terus. Ya. Jadi ketika ada waktu, sisa waktu itu masih tetap digunakan gitu. Cuma tidak ada kepentingan yang kita prioritaskan untuk anyaman. Iya. Hanya, ini kebetulan ketika ada kelompok pemuda ya yang terbentuk dalam sebuah organisasi Pokdarwis ya, kelompok sadar wisata yang ada di Cisaat. Nah ini terketuklah untuk mengembangkan anyaman-anyaman. Nah di situ saya merasa kesulitan. Nah kebetulan di sebuah organisasi itu kita mengusulkan, maka ya muncullah dari BUMDes itu sendiri yang menampung aspirasi, yaitu untuk mengadakan pelatihan-pelatihan yang pada akhirnya sempat ada pelatihan yang difasilitasi oleh BUMDes ya, yaitu dari RIP. Ini ada pelatihan 1 minggu kurang lebih. Nah, dari hasil pelatihan itu alhamdulillah kita memiliki yaitu inovasi baru ya dari kegiatan atau menganyam ini, sehingga ya alhamdulillah bisa dilanjutkan sampai saat ini gitu. Iya. Lebih-lebih ini dari pihak RIP ya, dari yang terkait dengan RIP, dia telah ya memberikan pelatihan juga itu kepada saya selama kurang lebih 1 bulan, itu untuk studi banding ke Tasik, yaitu di dapur. Sehingga alhamdulillah memang hasilnya inilah yang saat ini sudah banyak dipesan oleh konsumen-konsumen. Ya, alhamdulillah. Jadi memang perjalanannya panjang ya. Kalau berbicara anyaman tadi, menganyam itu bagian dari kebutuhan untuk memenuhi peralatan dapur di rumah, kemudian terus seiring berjalannya waktu mulai dikomersilkan, mulai dijual, ada pemesanan dari tetangga, kemudian ada juga banyaklah gitu, banyak hal yang menjadi faktor. Kemudian sempat juga menganyam terhenti karena mulai jadi PNS gitu Pak ya. Mulai jadi PNS, tuntutannya semakin besar, kemudian kewajibannya juga semakin banyak. Nah, tetapi di sela-sela waktu beliau masih terus menyempatkan untuk menganyam. Dan sampai pada akhirnya tadi diceritakan bahwasannya beliau berkolaborasi teman-teman. Berkolaborasi dengan tadi mulai dari munculnya wadah Pokdarwis atau kelompok sadar wisata. Munculnya kelompok sadar wisata atau Pokdarwis di Kampung Cisaat, Desa Banyuresmi, Kecamatan Cibut, Kabupaten Pandeglang, dan seterusnya. Kemudian gayung bersambut, kerjasama juga atau berkolaborasi juga dengan BUMDes bersama Kecamatan Labuan dan Cibut, Kabupaten Pandeglang. Kemudian tadi alhamdulillah kita termasuk beliau dan rekan-rekan penganyam di Kecamatan Cibut dan Kecamatan Labuan ini mendapatkan pelatihan penguatan kapasitas menganyam melalui program Responsive Innovation Fund dari NSLIC yang bekerjasama dengan pemerintahan Kabupaten Pandeglang. Dan sekarang alhamdulillah
beberapa produk sudah dipasarkan Pak ya? Iya, sudah dipasarkan, baik itu lokal di daerah Banten sampai ke Bali dan sekitarnya begitu. Semoga kedepannya bisa go internasional Pak ya? Iya, amin. Amin amin. Mungkin Pak ada motivasi pesan yang disampaikan bagi para anak muda ataupun bagi para masyarakat desa yang memiliki mungkin dasar-dasar menganyam atau keinginan untuk mengembangkan bambu nih. Ya, saran atau motivasi untuk para pemuda, khusus atau terutama bagi para pemuda yang memang belum memiliki pekerjaan tetap, yang itu sebaiknya kita manfaatkan sumber daya alam yang ada di kita, yaitu bambu itu dengan yaitu cara mengembangkan pengetahuan di bidang anyaman supaya modal sedikit tapi untung banyak gitu lah. Karena kalau dilihat dari hasil bambu ini sangat sedikit sekali modalnya tapi keuntungannya luar biasa. Tapi memang modalnya kita harus ulet ya, untuk belajar anyaman. Karena kalau bambu dijual satu pohon hanya ya 15.000, dan kalau diolah bisa menjadi ratusan. Nah, itulah makanya saya sarankan jangan gengsi ya, karena kegengsian itu tidak akan membuat kita senang, bahagia juga, apalagi kenyang gitu ya. Iya. Karena ini terutama lah bagi yang memang para pemuda yang belum mendapatkan pekerjaan yang tetap lah gitu, yang bisa menghasilkan. Nah, itu aja mungkin ya. Iya. Baik Pak. Sarannya. Iya. Oke. Tadi bahwasannya bagi warga atau para pemuda yang belum memiliki pekerjaan, ternyata jalan rezeki itu ada di sekitar kita begitu. Di antaranya dari pengembangan kreativitas dari bambu begitu. Dengan modal sedikit, karena memang bambu per batangnya hanya kisaran mulai dari Rp5.000 sampai Rp20.000 yang bagus. Tetapi ketika dikembangkan bisa menjadi puluhan kali lipat, mungkin ratusan kali lipat begitu, tergantung keahlian. Tetapi modal yang utamanya itu seperti yang tadi disampaikan oleh beliau adalah keahliannya. Dan untuk mendapatkan keahlian, untuk memiliki keahlian diperlukan keuletan, ketekunan untuk terus belajar sehingga pada akhirnya bisa menguasai berbagai teknik gitu. Karena memang sudah banyak sekali teknik-teknik menganyam di sini. Mungkin juga bagi para pemuda atau warga di sekitar Kabupaten Pandeglang yang ingin belajar mungkin bisa datang ke sini juga Pak ya. Boleh. Ya. Bisa. Silakan datang ke sini bagi yang ingin belajar, kita sharing bareng. Mungkin bisa saling memberikan masukan, bisa saling memberikan informasi sehingga kita bisa bersama-sama maju dan berkembang melalui pengembangan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Pak, hatur nuhun, terima kasih udah sharing-sharing, udah cerita banyak hal. Semoga Bapak tetap sehat, Amin. diberikan kelancaran baik dalam mengajar. Amin. Karena beliau pagi mengajar, bahkan sebelum berangkat mengajar biasanya saya melihat juga sedang menganyam, kemudian berangkat ke sekolah, pulang sekolah juga menyempatkan diri untuk menganyam, dan malamnya juga mendidik putra-putri di lingkungan di kampung Cisaat ini atau mengajar ngaji. Semoga beliau diberikan kesehatan, terus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan berkah. Hatur nuhun Pak. Ya, sama-sama. Ya. Wah, iya, Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga kisah dari Pak Ustadz Suhanda ini bisa menginspirasi dan juga agar para generasi muda bisa, termasuk saya sendiri, bisa belajar dari beliau dan memaknai tentang bagaimana arti sebuah kehidupan, perjalanan yang harus dilalui sehingga kita bisa mencapai pada titik terbaik dalam kehidupan kita. Hatur nuhun Pak. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.